Rumah itu kini sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena jiwaku terasa keluh di dalamnya. Sejak menikah dengan Revan 3 tahun lalu, rumah kecil itu menjadi tempatku meletakkan segalanya. Cinta, harapan, bahkan masa depan. Tapi sejak Mela pindah sementara karena indekosnya direnovasi, semuanya berubah. Aku tidak pernah menyangka, kebaikanku sendiri yang membuka pintu untuk penghancur hidupku. Pagi itu, aku bangun sedikit terlambat karena lembur mengerjakan laporan kerja malam sebelumnya. Aku berjalan pelan ke dapur, mengira akan mencium aroma kopi buatan Revan seperti biasanya. Tapi yang kudapati adalah suara tawa lirih. Suara perempuan. Kakiku kaku. Aku intip dari balik dinding. Dan di sanalah mereka. Revan dan Mela. Terlalu dekat. Terlalu akrab. Mela mencubit lengan Revan sambil tersenyum genit. Revan membalas dengan cengiran yang membuat perutku mual. Aku ingin percaya bahwa itu hanya candaan biasa antara ipar. Tapi dalam hati, aku tahu, ini lebih dari itu. Aku mundur. Masuk kamar lagi. Berusaha menepis prasangka. Tapi Allah, kenapa dada ini sesak sekali? Malamnya, Revan pulang terlambat. Aku coba bicara baik-baik. Tapi baru kalimat pertama keluar dari mulutku, dia membentak. Capek aku dengar ocehan kamu, Nadira. Semua harus sesuai maumu. Aku juga manusia. Aku juga punya hak untuk bahagia. Aku terdiam. Lalu pelan aku bertanya, bahagia dengan siapa, Revan? Dia memicingkan mata. Lalu tertawa sinis. Kamu tahu, selama ini kamu terlalu sibuk dengan dunia kamu. Kerja, kerja, kerja. Kamu lupa jadi istri. Sementara di rumah ini, ada seseorang yang benar-benar memperhatikan aku. Jantungku nyaris berhenti. Tak perlu dia sebut nama. Aku tahu, itu tentang Mela. Dan benar saja, keesokan paginya, semua ledakan dimulai. Chat palsu disebar ke grup keluarga. Mela menangis pura-pura. Revan berdiri di depan mertuaku, menuduhku berselingkuh dengan atasan kantor. Aku mencoba bicara, tapi semua orang membentak. Kamu ini perempuan gak tahu diri, Nadira. Sudah dikasih suami baik, malah main belakang. Aku tercekat. Mela menangis sambil berlindung di belakang Revan. Seolah dialah korban dalam cerita ini. Dan Revan, suamiku, pria yang dulu menangis saat melamarku, kini melafalkan talak di hadapan semua orang. 3 talak untuk kamu, Nadira. Aku nggak mau hidup dengan perempuan kotor. Lidahku keluh. Aku tidak bisa menangis. Karena air mata tak cukup untuk meluapkan rasa hancur ini. Aku pergi malam itu juga. Diusir seperti sampah. Membawa hanya 1 koper kecil dan sisa-sisa harga diri yang nyaris habis. Aku menginap di rumah sahabatku di pinggiran kota. Mulutnya tak banyak bertanya. Hanya memelukku erat. Aku hanya butuh tempat bernaung. Sebelum aku benar-benar kehilangan akal sehat. Hidup berubah drastis. Dulu aku punya rumah, suami, masa depan. Kini aku cuma punya 2 tangan yang gemetar tiap malam. Tapi satu hal tak pernah kupikir untuk kulakukan. Kembali meminta. Harga diriku sudah diinjak-injak. Tapi aku belum mati. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai mencari kerja. Lowongan apapun. Aku sikat. Hingga suatu hari, aku mendapat informasi dari tetangga sahabatku. Seorang pria tua kaya raya butuh perawat pribadi. Bukan merawat luka, tapi lebih ke pendamping harian. Namanya Pak Darmawan. Rumahnya besar, sepi, dan angker menurut orang sekitar. Banyak yang takut kerja di sana karena katanya dia galak dan sulit diatur. Tapi aku tidak takut. Apa yang lebih menakutkan dari pengkhianatan? Aku datangi rumah itu dengan langkah mantap. Diterima langsung oleh Pak Darmawan. Tanpa banyak pertanyaan. Dia hanya bilang satu hal. Aku butuh orang yang sabar dan tidak banyak drama. Bisakah kamu begitu? Aku angguk. Tidak perlu pura-pura. Karena sabarku sudah teruji. Dan dramaku sudah lewat. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan pekerjaan itu.
Pak Darmawan tidak seburuk yang orang katakan. Dia memang keras, tapi penyayang jika sudah percaya. Aku menyiapkan obat, makanan, menemaninya terapi, bahkan mendengarkan cerita-cerita masa mudanya. Kami mulai dekat. Bukan dalam arti romantis, tapi lebih ke koneksi batin antara dua orang yang sama-sama terluka oleh keluarga mereka sendiri. Sampai suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, siapa saja anaknya? Dan jawaban itu membuatku hampir pingsan di tempat. Aku punya satu anak perempuan. Namanya Mela. Tapi sudah lama dia tidak peduli padaku. Mungkin dia malu punya ayah setua aku. Terakhir dia hanya menelepon untuk minta uang, lalu hilang lagi. Tubuhku gemetar. Lah, adik tiriku, perempuan yang menghancurkan hidupku, adalah anak kandung dari pria yang kini kutemani tiap hari. Aku diam, menahan ledakan dalam dada. Dunia terlalu kecil, atau Allah memang sedang merancang sesuatu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal mulai kupahami. Mungkin, ini belum akhir dari kisahku. Mungkin, Allah memang sedang menunjukkan jalanku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menata ulang semua yang telah dirusak mereka. Dan jika mereka pikir aku sudah jatuh, mereka belum lihat siapa yang akan berdiri paling tinggi di akhir nanti. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Rutinitasku di rumah Pak Darmawan menjadi pengalih luka yang perlahan menyembuhkan. Setiap pagi aku menyiapkan teh jahe hangat untuknya, lalu menuntunnya jalan pelan keliling taman. Kami bicara tentang banyak hal, mulai dari politik, ekonomi, hingga masa kecilnya yang penuh perjuangan. Tapi di balik kehangatan itu, selalu ada perasaan mengganjal di dadaku. Setiap kali mendengar nama Mela disebut, tubuhku menegang. Ingin rasanya berteriak, memberitahu semuanya. Tapi aku tahu, belum waktunya. Aku simpan semuanya dalam diam. Karena diam kadang lebih mematikan daripada 1000 kata. Sampai suatu sore yang tak akan pernah aku lupakan. Pak Darmawan duduk di kursi rotannya, menatap langit jingga yang perlahan tenggelam. Suaranya tiba-tiba parau, jauh lebih dalam dari biasanya. Nadira, ucapnya lirih. Aku menoleh, menghentikan gerakan menyiram bunga. Ya, Pak. Dia memandangku lama. Matanya teduh tapi penuh luka. Aku sudah tua. Sendiri. Tak ada siapa-siapa. Rumah ini sepi, dan hatiku lebih sepi lagi. Tapi sejak kamu datang, aku merasa ada kehidupan lagi. Aku tersenyum, menahan emosi. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak. Dia menggeleng. Tidak, kamu lebih dari itu. Kamu mengisi kekosongan yang selama ini tak bisa diisi siapapun. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi maukah kamu menikah denganku? Tanganku gemetar. Air di semprotan bunga menetes-netes tak beraturan. Aku mematung. Tak tahu harus menjawab apa. Menikah? Dengan ayah kandung dari perempuan yang menghancurkan hidupku? Aku tidak langsung menjawab. Malam itu aku tak bisa tidur. Ku berdoa dalam diam, memohon petunjuk pada Allah. Aku tahu, ini bukan tentang cinta, tapi tentang kesempatan untuk membalikan takdir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa Allah sedang membukakan jalan yang tak pernah aku duga. Seminggu kemudian, aku mengiyakan lamaran itu, dengan air mata yang mengalir pelan, dan bisikan lirih dalam hati. Jika ini takdir dari MU, ya Allah, aku siap. Pernikahan kami dilangsungkan sederhana. Hanya penghulu dan 2 saksi dari pengurus masjid sekitar. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta. Hanya selembar akad dan janji untuk saling menjaga sampai akhir hayat. Dan sejak saat itu, statusku berubah. Aku bukan hanya istri dari Pak Darmawan. Tapi secara hukum, aku adalah ibu tiri dari Mela. Berbulan-bulan setelah pernikahan itu, hidup kami tenang. Aku mengelola rumah, membantu Pak Darmawan mengatur bisnis properti miliknya yang dulu ditangani asisten pribadi. Pak Darmawan memberiku kepercayaan penuh, bahkan memberikanku kuasa untuk mengatur surat-surat penting dan rekening perusahaan. Aku tak pernah memintanya.
Tapi kepercayaan itu datang sendiri. Dan di tengah ketenangan itu, badai datang tanpa aba-aba. Suatu siang, ketika aku sedang mengecek laporan keuangan di ruang kerja, bel rumah berbunyi panjang. Aku intip dari layar monitor. Degup jantungku langsung tak karuan. Lah, bersama seorang pria yang tak lain adalah Evan. Tangannya menggandeng lengan Revan erat. Mereka terlihat elegan, dengan pakaian mahal dan gaya angkuh. Tapi wajah mereka tampak terkejut begitu aku yang membukakan pintu. Mela melongo, seolah melihat hantu. "Kak, Nadira." Aku tersenyum. "Nang, pelan. Silakan masuk. Kalian tamu di rumah ini." Revan menunduk canggung, sementara Mela menatapku tak percaya. Mereka masuk, duduk di ruang tamu tanpa tahu bahwa setiap inci rumah ini, kini aku yang mengatur. Tak lama kemudian, Pak Darmawan turun dari lantai 2. Begitu melihat Mela, senyumnya mendatar. "Akhirnya kamu datang juga," katanya pelan. Mela berdiri, memeluk ayahnya seolah semuanya baik-baik saja. Tapi Pak Darmawan hanya menepuk pundaknya singkat. "Aku dengar kamu menikah," ucapnya. Mela mengangguk. "Iya, yah. Ini Revan, suamiku." Pak Darmawan mengangguk singkat. Tapi tatapan matanya tak bisa bohong. Dia tahu, ada sesuatu yang salah dari pria itu. Entah dari caranya bicara, atau tatapan liciknya yang membuat darahku mendidih. Mereka datang untuk satu alasan. Uang. Dan aku tahu, inilah awal babak pembalasan yang sebenarnya. Setelah makan siang, Mela mulai membuka topik. "Yah, kami sedang mengalami sedikit kesulitan finansial. Proyek Revan belum cair, dan kami butuh modal usaha. Kami pikir, mungkin ayah bisa bantu." Pak Darmawan hanya diam. Aku yang menjawab, dengan suara lembut tapi menusuk. "Rekening utama perusahaan kini berada di bawah pengawasan aku dan Pak Darmawan. Jadi semua dana keluar harus melalui evaluasi terlebih dahulu." Mela menoleh cepat. "Maksudnya, kakak yang pegang uang papa sekarang?" Aku tersenyum. "Bukan hanya uang, tapi juga semua dokumen penting, surat warisan, dan hak legal atas aset properti." Wajah Revan langsung berubah pucat. Mela terlihat menahan marah. Pak Darmawan melanjutkan dengan suara berat. "Aku sudah tua, Mela, dan aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Seseorang yang benar-benar ada untukku, bukan hanya saat butuh." Mela mencoba membantah, tapi Revan menggenggam tangannya erat. Mungkin menyadari, untuk pertama kalinya, mereka kalah langkah. Mereka pamit dengan senyum palsu. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu, ini belum selesai. Dan dalam hati, aku bersyukur. Karena Allah memberiku jalan, bukan hanya untuk bangkit, tapi untuk berdiri di tempat yang paling tidak mereka sangka. Aku bukan Nadira yang dulu. Dan mereka belum tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Aku tidak sedang membalas dendam. Tapi setiap langkah mereka yang kini menyambung pada masa laluku, seperti menghadirkan luka-luka yang belum sempat sembuh. Aku hanya diam. Tapi diamku bukan berarti pasrah. Diamku sedang menyusun strategi. Setelah pertemuan itu, Mela dan Revan mulai sering muncul. Kadang membawa oleh-oleh. Kadang hanya mampir sebentar dengan senyum-senyum palsu yang menyesakkan. Mereka berusaha mencairkan suasana. Pura-pura menjadi anak dan menantu yang berbakti. Tapi aku tahu, itu hanya kemasan dari niat busuk yang mereka simpan. Pak Darmawan tahu itu juga. Tapi dia membiarkannya, sambil terus mengamati. Satu malam, saat aku sedang membereskan ruang kerja, Pak Darmawan menatapku dari balik pintu. "Aku sudah tua, Nadira. Aku tidak bodoh." Aku berhenti melipat kertas. Mereka datang bukan karena cinta, tapi karena apa yang mereka kira bisa mereka ambil dariku. Aku menunduk, tak sanggup bicara. "Kalau aku mati nanti, kamu tidak boleh menyerah. Semua ini akan jadi milikmu. Karena hanya kamu yang benar-benar menjaga aku, bukan demi warisan, tapi karena hatimu masih utuh meski dihancurkan berkali-kali." Air mataku jatuh. Pelan.
Sini. Pak Darmawan menggeser map biru ke arahku. Di dalamnya ada surat wasiat. Ditetapkan di hadapan notaris. Semua aset, rumah, tanah, saham, dialihkan padaku sebagai istri sah yang tercatat di pengadilan. Aku tidak pernah memintanya. Tapi Allah memberiku semua ini. Dan aku bersumpah akan menjaganya. Beberapa minggu kemudian, konflik yang kutunggu-tunggu akhirnya pecah. Revan datang malam-malam. Sendirian. Wajahnya kusut. Matanya gelap. Aku mau bicara, katanya sambil mendesak masuk. 4 mata. Aku menahannya di depan pagar. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Revan. Dia mendengus. Kamu pikir kamu bisa rampas semuanya? Kamu pikir kamu menang, Nadira? Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Aku menatapnya tajam. Justru karena kamu, aku bisa jadi seperti sekarang. Dia mencengkeram lenganku. Kalau kamu terus halangi uang itu keluar, aku pastikan hidup kamu nggak bakal tenang. Aku tersenyum dingin. Kamu salah. Hidupku baru mulai tenang sejak kamu menghilang darinya. Aku dorong dia menjauh. Kututup pagar. Tanpa peduli dia masih mengumpat dari luar. Dunia Revan sudah habis. Dia tidak bisa menekan aku lagi. Dia bukan suamiku. Bukan pula bagian dari keluarga ini. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan kabar yang lebih mengejutkan. Asisten rumah tangga mengantarkan sepucuk surat. Tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu, dari siapa. Isinya? Ancaman. Tuduhan. Bahkan foto-foto editan yang mencoba menjatuhkan reputasiku. Aku duduk di ruang kerja sambil menghela napas panjang. Di meja sebelah, kutatap lagi surat wasiat yang ditandatangani oleh notaris sah. Aku tahu, mereka akan melakukan apapun untuk menggulingkanku. Dan jika itu yang mereka inginkan, aku siap. Aku mulai mengatur rencana. Langkah pertama, kukumpulkan semua bukti pengkhianatan mereka. Video dari CCTV rumah lama, rekaman suara Revan saat memfitnahku, bahkan rekam jejak transfer mencurigakan dari rekening perusahaan milik Pak Darmawan yang dilakukan Revan melalui akunnya Mela. Langkah kedua, kukonsultasikan dengan pengacara yang dulu sempat menangani kasus rumah tanggaku. Dia kaget saat tahu semuanya. Ini bisa masuk penipuan dan pemalsuan data. Kalau kamu laporkan, bisa masuk jerat hukum. Aku mengangguk. Tapi belum. Aku ingin mereka datang sendiri ke jurang yang mereka gali. Sampai akhirnya datang hari yang membuat darahku hampir berhenti mengalir. Pak Darmawan jatuh pingsan di ruang makan. Jantungnya melemah. Dan dokter bilang dia butuh istirahat total. Aku mendampingi setiap saat. Tapi di sela-sela itu, Mela datang. Menangis lebay. Membuat drama seolah dia anak yang paling sayang pada ayahnya. Dan yang membuatku muak. Revan berdiri di sampingnya. Seperti menantu yang siap menanggung beban keluarga. Aku hampir tertawa melihat sandiwara mereka. Tapi aku masih diam. Belum saatnya. 3 hari setelah kondisi Pak Darmawan membaik, kami berkumpul di ruang keluarga. Kali ini, dengan pengacara dan notaris hadir. Mela panik. Revan gelisah. Aku tenang. Semua ini hanya untuk memastikan jika terjadi hal buruk, tidak ada konflik, ucap Pak Darmawan lirih. Notaris membuka map, membacakan surat wasiat. Satu persatu. Sampai tiba pada kalimat pamungkas. Segala aset dan hak waris dialihkan kepada istri sah saya, Nadira. Ruangan senyap. Wajah Mela pucat. Revan mengumpat pelan. Pak Darmawan memegang tanganku. Dia satu-satunya yang merawatku. Yang tidak pernah meminta apapun dariku. Kalian? Bahkan datang hanya ketika butuh uang. Mela menangis. Menuduhku sihir. Fitnah. Segala macam drama ia tumpahkan. Tapi semua orang hanya diam. Karena tak ada lagi yang percaya pada tangisan palsu seorang pengkhianat. Aku berdiri. Menatap mereka satu persatu. Aku tidak membalas kalian. Aku hanya mengambil kembali yang kalian rampas dariku. Dengan cara yang lebih berkelas. Dan saat itu juga, aku tahu, mereka akhirnya sadar.
Permainan mereka berakhir. Tapi ini belum puncak cerita. Masih ada satu langkah terakhir yang akan membuat mereka bertekuk lutut sepenuhnya. Langkah yang akan membuat dunia tahu siapa sebenarnya Mela dan Revan. Dan siapa perempuan yang mereka injak dulu, kini berdiri di atas kehancuran mereka. Hari itu datang seperti pagi biasa. Tapi aku sudah menyiapkan semuanya. Surat panggilan dari kantor hukum, berkas-berkas lengkap berisi bukti penipuan, penggelapan, hingga manipulasi yang dilakukan Revan bersama Mela telah siap diserahkan ke pihak berwajib. Tapi sebelum itu, aku ingin mereka mengalaminya sendiri, di depan semua orang. Pak Darmawan menggelar acara kecil di rumah, mengundang kerabat dan rekan-rekan bisnisnya. Aku tahu, di sanalah waktunya. Waktu yang tepat untuk membuka wajah asli Mela dan Revan, tanpa perlu satu pun dari mereka bisa bersembunyi. Acara digelar di halaman belakang. Dekorasi sederhana namun elegan. Semua tamu hadir mengenakan batik rapi. Suasana kekeluargaan begitu terasa. Di tengah-tengah itu, aku berdiri di samping Pak Darmawan, sambil sesekali menatap jam tangan. Tak lama kemudian, Revan dan Mela muncul. Mereka tampil glamor, dengan mobil mewah pinjaman dan pakaian branded. Tapi aura mereka gelisah. Mungkin karena tahu, ini bukan sekadar undangan biasa. Salah satu pengacara Pak Darmawan naik ke panggung kecil. Suaranya lantang, penuh wibawa. Acara hari ini bukan hanya silaturahmi, tapi juga penyampaian informasi penting terkait struktur kepemilikan baru dari beberapa perusahaan milik Pak Darmawan. Dan demi transparansi, kami akan menayangkan bukti-bukti yang sudah melalui proses legalitas. Mata Mela melebar. Revan menggenggam tangan istrinya erat. Tapi tangan itu dingin. Gemetar. Layar besar menyala. Video mulai diputar. Di layar itu, terlihat rekaman CCTV lama, saat Revan membawa perempuan lain masuk ke apartemen miliknya ketika masih menjadi suamiku. Disusul rekaman suara saat dia menuduhku mandul. Padahal hasil tes dari rumah sakit menyatakan bahwa akulah yang subur. Lalu muncul laporan transaksi rekening, uang perusahaan yang dipindahkan diam-diam ke akun atas nama Mela. Ditampilkan dengan jelas tanggal, waktu, dan jumlahnya. Ruang itu sunyi. Tak ada yang bersuara. Lalu muncullah foto-foto, saat Mela datang ke kantor notaris dan memalsukan tanda tangan ayahnya untuk membuka rekening baru atas nama perusahaan. Semua legal, semua sah dijadikan bukti di pengadilan. Aku tak perlu bicara. Semua bukti sudah menjelaskan sendiri. Pak Darmawan akhirnya berdiri, menatap para tamunya. Maafkan saya telah membuat kalian menyaksikan semua ini. Tapi saya ingin semua tahu, siapa yang sebenarnya tulus dan siapa yang hanya datang untuk menggerogoti. Tangis Mela pecah. Dia jatuh berlutut di hadapan ayahnya. Ayah, ini nggak seperti yang ayah lihat. Semua ini salah paham. Revan menarik tangannya. Tapi saat itulah Pak Darmawan berkata, kalian tidak hanya memalukan. Kalian sudah merampas dan menghancurkan harga diri keluarga ini. Lalu dia menoleh padaku. Mulai hari ini, seluruh akses keuangan, saham, dan aset bisnis sepenuhnya di bawah kendali Nadira. Dan kepada pihak pengacara, saya serahkan sepenuhnya tindakan hukum terhadap dua orang ini. Semua tamu terdiam, tapi beberapa mulai mengangguk pelan, memandangku dengan kagum. Mela berteriak, menuduhku tukang sihir, perempuan jahat, bahkan pelacur. Tapi tak ada yang peduli, karena semua yang hadir sudah melihat sendiri siapa korban dan siapa pelakunya. Revan mencoba pergi, tapi polisi yang sudah bersiap sejak awal menahannya. Mela pun ikut dibawa, menjerit-jerit seperti orang kehilangan akal. Aku berdiri tenang. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Allah telah menunjukkan kebenaran, tanpa aku harus mengotori tanganku. Allah lah yang membalikkan semuanya. Dari perempuan yang diceraikan karena difitnah mandul, menjadi istri sah pewaris harta, dan perempuan yang membersihkan nama keluarganya dari aib. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mengelola bisnis bersama Pak Darmawan dengan tenang. Beliau semakin sehat, meski usianya sudah lanjut.
Tapi aku tahu, kebahagiaannya kini bukan hanya karena uang atau rumah megah, tapi karena kehadiranku. Perempuan yang dulu dianggap tak pantas, kini justru menjadi penjaga kehormatan terakhir dari keluarganya. Dan jika Allah mengizinkan, aku akan menjaga itu sampai akhir hayat. Setelah semua kejadian yang mengguncang itu, rumah ini terasa jauh lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Tak ada lagi sandiwara manis. Tak ada lagi wajah palsu yang muncul tiba-tiba demi secuil warisan. Pak Darmawan menjalani harinya dengan tenang. Aku kini yang mengatur semua jadwal bisnis dan mengawasi perkembangan usaha yang diwariskannya. Setiap pagi, kami sarapan bersama, seperti sepasang manusia yang memulai hidup dari awal, tanpa beban masa lalu, tanpa rasa takut akan pengkhianatan. Tapi meskipun aku telah memenangkan semuanya, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Karena bagaimanapun, mereka yang dulu melukai pernah jadi bagian dari kehidupanku. Satu siang yang mendung, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya enggan kuangkat, tapi rasa penasaran menuntunku menekan tombol hijau. Nadira, ini aku, Mela. Nafasku berhenti sesaat. Aku di rumah tahanan. Revan, dia nyalahin aku atas semua ini. Dia bahkan udah ninggalin aku. Nadira, aku hancur. Diam. Aku tidak menjawab apa-apa. Aku cuma mau bilang, kalau kamu bahagia sekarang, aku ikhlas. Aku sadar, aku salah. Tapi kamu harus tahu, semua ini juga karena aku iri. Karena kamu selalu punya apa yang aku nggak punya. Kasih sayang. Aku menutup telepon. Bukan karena benci. Tapi karena aku tahu, jawaban apapun tak akan mengubah hidupnya sekarang. Aku sudah cukup baik dengan tidak melanjutkan laporan hukumnya ke pengadilan. Pak Darmawan pun sudah memaafkan sebagai ayah. Tapi membiarkan mereka menghadapi akibat dari perbuatannya. Itu bukan balas dendam. Itu keadilan. Hari-hariku berlalu dengan tenang. Aku mulai membangun yayasan sosial bersama Pak Darmawan, khusus untuk para perempuan korban perceraian dan kekerasan rumah tangga. Aku ingin mereka tahu bahwa kehilangan suami bukan akhir dari segalanya. Justru kadang, itu awal dari hidup yang lebih baik. Jika kita sabar dan yakin pada pertolongan Allah, namaku makin dikenal. Bukan karena sensasi, tapi karena perjuangan. Di sebuah seminar perempuan, aku berdiri di atas panggung. Ratusan mata menatapku. Beberapa dari mereka bahkan tahu cerita hidupku, karena pemberitaan media waktu itu sempat viral. Saat aku bicara, aku tak membawa dendam, hanya membawa kisah. Ada masa ketika aku pikir Allah meninggalkanku, kataku pelan. Tapi ternyata, Allah hanya sedang mengatur ulang seluruh hidupku agar lebih indah dari sebelumnya. Tepuk tangan membuncah. Di barisan paling depan, Pak Darmawan tersenyum. Wajahnya tenang, bangga. Dan di detik itu, aku tahu, semua penderitaan, semua air mata, semua luka, semuanya tak sia-sia. Beberapa tahun berlalu. Revan akhirnya dipenjara karena kasus korupsi lain yang ia lakukan setelah keluar dari tahanan sementara. Mela hidup menyendiri, tinggal di kota kecil, menghindari sorotan publik. Aku tak pernah mencarinya. Tapi aku dengar, dia sempat menulis surat kepada ayahnya, meminta maaf. Pak Darmawan tidak pernah membalas. Tapi aku tahu, sebagai ayah, dia tetap menyimpan kasih, meski perih. Aku sendiri masih tinggal di rumah yang dulu jadi saksi pengkhianatan dan kebangkitan. Tapi kini rumah itu hangat. Penuh doa, penuh syukur. Orang-orang mengira aku membalas mereka. Tapi tidak. Aku tidak pernah menjatuhkan siapapun. Aku hanya berdiri di tempatku, dan membiarkan Allah yang menaikkan derajatku di hadapan mereka. Itulah penghabisan yang paling indah. Bukan dengan tangan, tapi dengan harga diri, keberanian, dan hati yang tetap bersih. Dan pada akhirnya, aku tidak kehilangan apapun. Justru, aku mendapatkan segalanya.